Untuk membahas lebih lanjut terkait penanganan pandemi pasca PPKM dihentikan, sudah bergabung juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril saat ini. Pak Syahril, salah satu pertimbangan pencabutan PPKM adalah selama 10 bulan terakhir tidak ada gelombang baru COVID-19. Apakah artinya pemerintah yakin periode Natal tahun baru ini tidak akan ada gelombang COVID-19 baru? Dan jika ada gelombang COVID-19 baru, apakah akan kembali diberlakukan PPKM, Pak? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwasanya dalam 10 bulan ini kita sudah melihat suatu fluktuasi kasus konfirmasi, juga angka kematian. Jadi ingat ya, jadi yang penting juga adalah angka kematian dan juga angka hospitalisasi. Jadi ketiga angka tadi atau parameter tadi itu di bawah standar yang disyaratkan oleh WHO. Kita di bawah angka itu, yaitu di level 1. Dan tentu saja ini diambil keputusan untuk mencabut PPKM. Dan harapannya kita bisa mengendalikan ini terus sampai betul-betul nanti pandemi berakhir dan akan dicabut oleh WHO. Oke, Pak Syahril, kita tidak berbicara mungkin mengenai ini ya kemungkinan terburuk ya, tetapi tentunya kita bicara mengenai antisipasi. Kita melihat saat ini Nataru masih berlangsung, sebentar lagi pun Imlek dan juga akan ada masa-masa Idul Fitri. Artinya kemudian gelombang masyarakat pergerakannya juga akan tetap tinggi. Apakah akan kembali diberlakukan PPKM jikalau terjadi lonjakan yang sangat signifikan? Ya, jadi PPKM ini kan suatu tools ya, atau suatu kebijakan di mana untuk mengendalikan penularan sekaligus penyebaran. Nah, dengan PPKM itulah akan dilakukan pembatasan-pembatasan. Nah, selama kita dalam parameter yang terkendali tadi, kita tidak akan memperlakukan lagi PPKM karena kita sudah masuk dalam masa yang terkendali. Nah, harapannya begitu. Nah, apa yang kita upayakan? Yang pertama adalah tetap melakukan komunikasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat bahwa saja pandemi ini masih ada dan akan bisa terjadi penularan kepada siapapun. Sehingga tadi disampaikan protokol kesehatan dan juga vaksinasi bagian yang sangat penting untuk kita melalui masa-masa akhir di pandemi ini. Yang kedua adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan antisipasinya apabila terjadi lonjakan-lonjakan kasus setelah Nataru ini atau setelah kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan suatu masa yang besar. Nah, harap aja kita siap semua. Tetapi yang paling penting adalah yang diingatkan tadi bahwa saja kita harus waspada karena pandemi ini masih ada. Baik, Pak Syahril, apa yang menjadi indikator Kementerian Kesehatan akan menentukan kapan pemberlakuan PPKM bisa dijalankan kembali, Pak? Dan mengingat juga saat ini, hari ini RSDC sudah sudah berhenti beroperasi, Pak. Nah, ini bagaimana jika nantinya ada lonjakan kasus COVID-19 dan kembali dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, jadi ada 3 ya indikator atau parameter yang nanti PPKM itu diberlakukan lagi. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak. Yang pertama adalah terjadinya lonjakan kasus yang signifikan. Yang signifikan, Mbak ya. Tadi kalau nanti ada fluktuasi naik turun yang tidak terlalu tinggi, itu biasa karena memang kita masih dalam masa pandemi. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Umpamanya sekarang kita 542 ya kemarin dan ternyata naik lagi 800, 700. Itu biasa. Yang kita khawatirin adalah apabila terjadi lonjakan yang betul-betul mengkhawatirkan kita. Itu satu. Yang kedua adalah angka hospitalisasi atau banyaknya pasien yang dirawat, pasien COVID ya di rumah sakit. Yang ketiga jumlah kematian yang selalu menaik. Itu 3 indikator yang menjadi warning akan terjadinya kenaikan PPKM. Nah, kembali ke tadi RSDC saat ini memang masih disiagakan 1 tower ya, tower 6. Artinya kita menyiapkan 1 tower itu apabila terjadi kasus-kasus yang kemungkinan terjadi di Nataru atau setelah Nataru ini. Oke, Pak Syahril, mungkin terkait dengan vaksinasi yang juga terus digaungkan oleh Presiden Joko Widodo juga saat ini. Aksesibilitas terhadap vaksinasi kita untuk di luar Pulau Jawa itu dinilai masih cukup terbatas. Apakah akan ada langkah tentunya dari sejumlah pihak untuk bisa memaksimalkan ini? Ya, betul. Kemarin Bapak Presiden juga sudah mengatakan bahwa saja ayo kita saat ini bersama-sama kembali untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Karena apa? Vaksinasi ini bagian dari yang sangat penting di dalam mengendalikan COVID dan mengakhiri pandemi ini.
Jadi ada dua, yaitu protokol kesehatan, yang kedua adalah vaksinasi. Nah tentu saja bukan hanya di luar Pulau Jawa, tapi seluruh daerah harus kita tingkatkan lagi. Jadi sentra-sentra vaksinasi yang dulu pernah kita lakukan akan kita gerakkan lagi bersama seluruh ya stakeholder, ABRI, Polri, kemudian swasta, media, dan seterusnya. Karena kita ingin mengejar booster pertama ini kan baru 29% Mas ya. Ya. Padahal kita ingin berharap sampai 70% di vaksin booster pertama ini. Baik. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Pak Syahril, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.